Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, terima kasih responnya. Oke, teman-teman, kita hari ini kembali lagi untuk masuk ke dalam perkuliahan kita, Psikologi Kepribadian 2. Sebelumnya, saya mau menanyakan kabar dulu nih. Gimana? Kabar kalian baik? Tetap jaga kesehatan ya, teman-teman ya. Oke, Catherine. Thank you, Catherine, responnya. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun masih pandemi begini ya. Masa transisi lah, segala macam. Cuaca juga buruk, tolong jaga kesehatan supaya kalian bisa mengikuti semua kegiatan kuliah dengan baik, dan kegiatan-kegiatan di luar kuliah pun juga bisa terlaksana dengan baik. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kuliah, seperti biasa, saya mau mengingatkan kalian dulu nih sama RPS kita. Ya, sebentar saya share screen. Share screen-nya belum terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. sudah, Bu. Sudah. Oke, baik deh. Seperti biasa ya, saya mengingatkan kembali bahwa ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita. Ya, ada 4 ya. Yang pertama, kalian bisa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, ya, serta pendapat dan temuan orisinal seseorang, gitu ya. Dan kalian mampu juga untuk menunjukkan kompetensi dalam teknologi informasi, ya. Sekarang kalian ini adalah generasi millennials gitu ya, generasi Z gitu yang peka terhadap teknologi. Jadi kalian bisa menunjukkan kompetensi kalian di sana dan dikolaborasikan dengan ilmu yang kalian punya gitu dari kampus. Lalu juga CPMK yang ketiga mampu menunjukkan kriteria kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nantinya saya nggak akan mengajari kalian hanya jadi mahasiswa, tapi kalian akan jadi lulusan gitu ya. Jadi saya berharap lulusan dari Gunadarma ini akan menjadi orang-orang yang mampu untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, kemampuan menganalisa perilaku manusia yang tak lepas dari teknologi. Ya, kita sekarang semua pakai gadget. Ya, 2 tahun terakhir kita kena pandemi, ya pasti gadget yang kita pegang ya kan. Dan itu ada perilaku-perilaku yang juga harus kalian lihat. Nah, ini dari 4 CPMK kita menurunkan ada 10 sub CPMK ya. Dan bobot nilai ya, saya selalu mengingatkan ada bobot nilai ya. Jadi kita 70% sampai ke UTS, berarti ini sudah di minggu keempat ya, kita akan belajar tentang teori sosial kognitif, dan bobot nilai yang hari ini akan didapatkan adalah 3%. Jadi ketika kalian tidak masuk dalam mata kuliah ini atau ada teman yang tidak masuk, tolong diingatkan bahwa dia sudah kehilangan bobot 3% ya. Oke, jadi jangan sampai kalian nggak masuk ya, dan saya fair di depan bahwa akan ada penilaian yang berkurang ketika kalian tidak masuk. Jadi nanti ketika kalian ada apa-apa, nilainya kurang atau jelek gitu ya, kalian sudah sadar kapan sih kalian nggak masuk, kapan sih kalian kehilangan bobot nilai itu. Sampai di sini mengerti ya teman-teman ya? Halo, responnya? Iya, oke, kalau gitu kita akan belajar ya tentang teori kognitif sosial. Ya, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Saya harap pembelajaran ini akan menjadi manfaat ya, karena saya menuliskan manfaat pada penulisan ini gitu. Jadi mudah-mudahan benar-benar manfaatnya bisa dirasakan. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sebentar ya, ada yang mau saya agak sedikit ubah. Baik, sebentar saya akan ini ya.
Oke, teman-teman. Ini adalah PPT-nya sudah terlihat. Sudah, Bu. Baik, teman-teman, kita akan mulai kembali. Saya akan share screen. Oke, sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini adalah hari ini kita akan belajar tentang teori kognitif sosial dari Bandura. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori sosial kognitif gitu ya, dan membedakan teori sosial kognitif itu. Dalam teori sosial kognitif ada beberapa teori dan kalian harus bisa membedakannya. Lalu bisa mempertentangkan kritik dan kelemahan teori sosial kognitif ya. Jadi ketika kalian mempertentangkan berarti mempertentangkan yang dipertentangkan kritik, berarti kalian sebagai pro-nya gitu ya. Atau kalian juga harus bisa belajar menjadi kontra, di mana kontra itu bisa untuk mempertentangkan kritik itu ketika kritik itu ada kekurangan atau kesalahan, tapi jangan lupa untuk jadi kontra kalian harus bisa memberitahu ya mana yang benernya ya. Jadi kebanyakan orang saat ini lebih suka ngasih kritik tanpa memberikan yang benernya apa. Ya, lalu ada manfaat pembelajarannya. Manfaat pembelajaran di sini mahasiswa mampu untuk dapat mengaplikasikan teori sosial kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma belajar, tapi teorinya diterapkan nanti ya, teman-teman ya. Oke, saat ini kita akan belajar tentang teori kognitif sosial itu yang paling banyak digaungkan itu oleh Albert Bandura. Gitu. Kalau kalian nih mendengar nama Albert Bandura, apa sih yang ada di otak kalian? Saya, Bu, izin menjawab. Ci? Kalau ingat Albert Bandura itu, biasanya saya keinget teori pembelajaran, terus juga modeling, dan juga observasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Teori belajar tentang meniru gitu ya, modeling. Iya. Oke, thank you Suci. Ya, seperti itu, benar. Ya, Albert Bandura ya teorinya tentang meniru, modeling gitu ya. Biasa dengar namanya, udah pernah lihat orangnya? Ini orangnya ya, lumayan ya, upa-upa ganteng ya. Oke, sekarang saya akan mengajarkan kalian terlebih dahulu tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan memperkenalkan Albert Bandura ya, kisah hidupnya. Albert Bandura itu SMA di sekolah kecil di Kanada. Kenapa dia sekolah di sekolah kecil? Dia termasuk orang yang sebenarnya keluarganya cukup berada. Dia adalah anak kelima dari 5 bersaudara dan satu-satunya laki-laki. Seharusnya disayang ya, seharusnya mau sekolah kemanapun boleh. Tapi kakak-kakaknya beranggapan bahwa Bandura harus hidup mengerti hidup jauh lebih baik gitu ya. Jadi disekolahkan di sekolah kecil di kota kecil di Kanada. Nah, sekolahnya itu karena sekolahnya kecil, jadi tuh segala sesuatu minim, teman-teman. Ya, sampai gurunya itu mau ngajarin apa-apa nggak bisa lah karena kekurangan sekolah itu. Lalu akhirnya Bandura ini memberikan keyakinan kepada teman-temannya, kalian itu harus bisa gitu kan ya. Di sekolah ini kalau mau maju itu karena kerja keras kalian, bukan karena gurunya, dia bilang. Dan karena penguatan dari Bandura itu, kalian tahu nggak, ternyata hampir lebih sebagian besar daripada teman-temannya Bandura ini lulus dari SMA tersebut dan diterima di universitas. Pada tahun 1940-an itu masuk universitas itu adalah sesuatu yang membanggakan gitu ya, karena tidak semua orang bisa untuk masuk ke sana gitu. Lalu setelah itu sebelum masuk kuliah, Bandura magang nih teman-teman di salah satu tempat lah gitu kan, dia kerja di highway ya. Nah di sana dia ketemu sama orang-orang yang bermasalah teman-teman. Jadi di situ dia ketemu sama teman-temannya yang suka utang, yang lari dari debt collector, yang pernikahannya bermasalah, pokoknya semua orang-orang yang bermasalah. Nah, ketika dia ketemu sama orang-orang bermasalah ini, dia berpikir kalau, oh ternyata orang itu semua punya masalah ya. Tapi bagaimana cara orang menghadapi masalah itu ternyata beda-beda. Akhirnya dari teman-teman yang bermasalah ini, Bandura terpikirkan, kayaknya enak nih kuliah di psikologi. Akhirnya dia ngambil kuliah di
ngambil kuliah psikologi di British Columbia University, gitu kan. S1-nya di sana. Dan setelah S1 dia makin tertarik sama psikologi klinis, gitu kan. Akhirnya dia lanjut lagi S2 dan S3-nya di Iowa University, masuk ke psikologi klinis, gitu. Dan setelah di sana, dia punya kesempatan untuk ambil postdoktoral di Wichita, gitu. Karirnya bagus, ya. Karirnya bagus. Dia punya karir di Stanford University sebagai psikolog, gitu kan ya. Ya kalian tahu lah ya, maksudnya pelajaran kalian itu udah banyak banget memperkenalkan universitas-universitas ini, gitu kan ya. Universitas ini adalah universitas yang menghasilkan psikolog-psikolog besar, gitu. Dan setelah dia karirnya dia tuh bagusnya bukan cuman ya bisa jadi kerja di sana, enggak, tapi dia bisa menjadi kepala. Dia pernah menjadi kepala dari APA, American Psychology Association, ya. Bukan cuma di Amerika tapi juga pernah di Kanada juga, gitu ya. Dan di Wina di Rusia dia juga pernah menjadi kepala daripada organisasi psikologinya. Bukan cuma menjadi kepala, tapi dia pernah mendapatkan berbagai macam penghargaan, ya, penghargaan bergengsi di psikologi itu karena pemikirannya dia tentang psikologi pendidikan, gitu ya. Dia pernah mendapatkan penghargaan yaitu untuk Thorndike Award, gitu ya. Lalu ada William James Award, itu pernah diraih oleh Bandura ini. Hebat ya, gitu. Saya harap doa saya kalian juga ada orang-orang yang akan seperti Bandura dari Gunadarma, ya. Makanya jadi lulusan terbaik ya. Oke, lanjut. Teori kognitif sosial itu isinya ya tentang manusia itu fleksibel kok untuk belajar, gitu ya. Teori ini tentang teori belajar, ya. Jadi manusia itu tidak dituntut hanya belajar dari buku, gitu ya, ngikutin apa kata guru, yang guru tulis di papan tulis, dicatat, diikutin, dan caranya sama. Nggak kayak gitu. Tapi manusia itu bisa belajar dimanapun, ya. Kefleksibelan manusia itu belajar dimanapun. Jadi yang namanya belajar menurut teori kognitif sosial ini nggak hanya di kelas, nggak aja seperti yang kita lakukan saat ini nih, tapi belajar juga ada di lingkungan sosial kalian. Kalian belajar dari apapun yang kalian lihat, itu kalian masukin ke otak kalian, lalu kalian cerna. Di sana kalian belajar. Ya, namanya belajar. Itu menurut teori sosial kognitif. Ya, proses belajar itu ada langsung seperti saat ini kita ya. Lalu ada proses belajar tidak langsung yang tadi saya bilang, dimanapun bisa belajar. Nah, teori belajar tidak langsung ini ada belajar observasi sama teori belajar aktif, gitu kan. Teori belajar observasi itu seperti teori modeling, meniru, ya. Ingat, tapi karena ini belajar nggak yang cuma niru dia begini, lalu kalian ikutin begini, itu meniru dan namanya belajar. Enggak. Namanya belajar pasti mengikut sertakan unsur kognitif. Ya. Jadi kalian nih belajar nih, kalian lihat orang, ih Syahrini bagus ya cara berpakaiannya. Besok-besok kalian mengikuti gaya Syahrini. Itu namanya belajar. Udah, ini kan saya udah belajar Bu mengikuti Syahrini. Enggak, ya. Tapi kalian berpikir dulu, kalau gue pakai baju itu cocok nggak ya? Gitu. Kognitifnya jalan dulu, ya. Ada produk baru, mobil baru, Stargazer lah yang sekarang lagi ini ya, dari Korea, di mana-mana iklannya banyak. Lalu kalian beli, enggak kan? Enggak langsung mesti membeli kan? Pasti kan berpikir dulu, harganya berapa? Kebutuhan saya atau bukan? Saat ini saya punya kemampuan untuk membeli atau tidak? Gitu kan ya? Ketika itu semua jawabannya, ya, kebutuhan untuk punya mobil, ya, uangnya ada sekarang, ya, dan ya, pasti kalian akan membeli. Tapi sudah melalui jalur kognitif. Beli iPhone 13, sebentar lagi mau keluar iPhone 14. Pertama-tama, kayaknya keren ya, ngikutin. Pengen deh punya iPhone itu. Tapi kan habis itu kognitif kalian berpikir lagi, uang dari mana ya? Ya, apakah orang tua saya mampu membelikannya? Atau yang sudah kerja, apakah gaji saya cukup untuk membelinya ya? Kognitif di situ bermain. Jadi modeling, belajar yang menggunakan modeling itu menggunakan kognitif. Ya. Begitu juga di sekolah. Cara guru mengerjakan gitu ya. Kalian berpikir dulu, ini cara si Pak guru mengerjakan soal matematika ini terlalu rumit buat saya. Dan kognitif kalian di situ main. Apa yang bisa saya hilangkan sehingga jalannya jadi lebih mudah? Makanya ada banyak anak-anak ya yang tiba-tiba menemukan rumus-rumus baru. Itu dari mana? Dari proses modeling mereka yang mereka olah lagi di kognitifnya. Gitu. Ya, jadi yang namanya modeling
nggak serta-merta hanya mengikuti, tetapi di situ ada proses kognitif yang terjadi. Mengerti sampai sini teman-teman tentang teori belajar observasi ini? Ya, teori belajar observasi yang kedua itu adalah teori belajar aktif. Ya, di sini diperkenalkan yang namanya konsekuensi perilaku. Oke, konsekuensi perilaku itu seperti apa sih, Bu? Konsekuensi perilaku itu ada 3 hal yang mendominasi, ya. Yang pertama itu ketika kita melihat satu perilaku, kita kan akan langsung berpikir, ini perilaku benar atau tidak, ya. Saya kasih contoh. Ketika kalian melihat di televisi, membaca di sosial media kalian tentang kasusnya Brigadir Joshua, almarhum Brigadir Joshua. Menurut kalian, konsekuensi perilaku apa yang bisa kalian ambil? Pasti perilakunya Pak Sambo, ya kan? Ketika kita membunuh, bagaimanapun kita menutupinya, akan tercium juga. Iya nggak? Ya, jadi konsekuensi perilakunya, oke, berbohong pasti ketahuan. Dan kalau udah ketahuan dibuka publik saat ini dengan teknologi yang semakin maju gitu ya, di mana perkembangan teknologi itu sudah 5.0 untuk manusia, ya kebohongan kita bisa tercium semua orang dan semua orang bisa netizen Indonesia katanya apa sih? Maha besar netizen Indonesia ya, bisa langsung kita tuh mendapat sanksi sosialnya paling nggak dihujat gitu loh sama netizen yang ada. Iya kan? Tadinya membuat keterangan palsu. Ya. Pak Sambo bilang kalau almarhum meninggal karena melakukan hal yang indisipliner dalam kepolisian. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Akhirnya Pak Sambonya yang dicopot dari kedudukannya saat itu, gitu kan ya. Bahkan dia harus di kejahatan-kejahatan lain ikut terungkap gitu ya, seperti dia mau menyuap, ya, membuat keterangan palsu dan lain sebagainya. Akhirnya sudah jatuh tertimpa tangga. Ya enggak? Nah, itu konsekuensi perilaku. Dan ketika kalian menonton itu, kalian pasti, aduh enggak deh, jangan bohong deh. Kalau bisa hidupnya lurus-lurus aja deh. Ya enggak? Nah, artis ketangkep pakai narkoba. Besok-besok ya orang-orang pasti aduh jangan sampai deh, atau yang lagi pakai narkoba aduh jangan sampai ketahuan gitu kan. Tapi kan di situ kalian belajar ada konsekuensi perilaku yang kalian pelajari gitu ya. Oleh karena ada konsekuensi perilaku tersebut, kalian akan menghindari. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh video nih ya. Sorry, ini nggak jalan. Jelas nggak? Videonya tadi gimana? Ada yang bisa kasih, mungkin bisa menanggapi video ini? Tadi videonya ngapain sih? Ibu, saya mau izin jawab. Silakan, Priel. Itu kan tadi kan menunjukkan kalau anjingnya itu kan dikasih makanan ya, Bu. Terus habis itu sama pemiliknya itu dicontohin gitu, oh kalau misalnya makan ini nanti bisa keracunan sampai mati gitu. Dan habis itu anjingnya yang ada makanan di mulut tuh langsung muntahin karena dia nggak mau ke dirinya tuh kayak gitu juga, kena kayak gitu. Pintar. Benar. Si anjing belajar tentang konsekuensi perilaku. Ya nggak? Abis makan, bonekanya abis makan, terus dia mati. Nah, gue makan, gimana nih? Akhirnya ditinggalin. Dia nggak mau seperti si boneka itu. Konsekuensinya si boneka itu mati kan? Berarti dia bisa mati karena makan itu. Akhirnya ditinggalin. Itu konsekuensi perilaku. Kalian biasa melakukan itu nggak? Dijawab sendiri aja. Ya, ngerti ya? Nah, itu perilaku-perilaku itu kan kita terapkan sebenarnya sehari-hari dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi sehabis ini ketika kalian melihat satu perilaku ya kalian bisa menjelaskan secara teori kenapa sih orang seperti itu. Ya. Nah, terapi.
banyak daripada pemuka-pemuka kita gitu ya, mulai dari Bapak Sigmund Freud gitu ya, yang dahulu kala yang psikoanalisa itu kan masa paling tua di psikologi ya, itu selalu memperkenalkan terapi ya. Begitu juga dengan Bapak Albert Bandura ini juga memperkenalkan perilaku tentang bagaimana sih orang bisa untuk menghilangkan ketakutan atau perilaku-perilaku yang tidak diinginkan gitu ya, perilaku-perilaku yang disfungsional gitu ya. Tujuan utama dari perilaku ini adalah perubahan perilaku ya. Tujuan utama dari terapi ini adalah perubahan perilakunya itu harus berubah gitu kan ya. Lalu menggeneralisir secara spesifik ya, dan dapat mempertahankan perubahan perilaku itu. Jadi nggak cuma berubah saat itu, tapi untuk kedepannya pun tetap akan berubah ya. Perilaku apa contohnya? Perilaku yang pengen banget dirubah orang gitu loh. Merokok lah ya, paling deket sama kita ya. Perilaku merokok pengen banget gitu loh. Sebenarnya orang yang merokok pun, orang yang pakai narkoba, pasti mereka tuh punya kognitif, gue pengen berhenti gitu ya, tapi nggak bisa. Nah, mungkin bisa dipakai terapi ini gitu kan ya. Salah satunya itu adalah modeling tidak langsung atau tidak terlihat ya. Contohnya pasien itu bisa menonton perilaku orang dalam rekaman berulang kali gitu kan, perilaku orang merokok lalu terkena gitu ya, tadi kayak si anjing itu tadi kita kasih contoh gitu, itu kalau tadi yang anjing itu secara langsung gitu ya, terlihat ya, anjingnya melihat si boneka itu mati di depan dia. Mungkin kalau itu terasa lebih sadis, mungkin kita bisa menggunakan yang tidak terlihat ya, pakai video ya, bagaimana dokter membypass gitu ya, melakukan operasi bypass terhadap perokok gitu ya, bypass dari jantungnya karena perilaku merokoknya. Dan itu kan bisa dia lihat gitu ya, berulang-ulang dikasih supaya kuat. Pesannya tersampaikan dengan benar di kognitifnya dia. Ingat, selalu yang dirubah perilaku itu dari perilaku ini teori ini selalu menekankan segala sesuatu perubahan itu adanya dalam kognitif. Ketika kognitifnya bisa berubah, maka perilakunya juga akan ikut berubah. Gitu. Dan bagaimana kognitif itu bisa berubah ya, dengan cara memberikan ini, visualisasikan ke dia berkali-kali tentang akibat daripada perbuatannya, akibat daripada perilakunya. Gitu. Ya, ini yang contoh yang pertama. Ya, lalu modeling yang kedua itu memvisualisasikan model dalam pikiran lalu memodelingkan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, jadi langsung gitu loh, terlihat seperti tadi si boneka yang mencontohkan langsung ke si anjingnya. Gitu. Kalau kalian lihat di media-media sosial yang lain juga banyak ya, seperti itu ya. Lalu ada kemahiran aktif, meminta pasien melakukan hal yang ditakuti. Ya. Takut apa? Takut meninggal gitu ya. Ya pasti kan takutnya akhirnya adalah kematian mungkin dari perilaku merokok ini gitu kan ya. Ya kalau gitu coba dilihat gitu ya, bagaimana, bayangkan Anda seperti itu. Kognitifnya harus diterapi dulu gitu ya. Maka ketika kognitifnya diterapi, perilakunya pun akan berubah. Seperti itu teman-teman. Ya, kritik terhadap Bandura ya. Apa yang dapat Anda pernah dari kritiknya gini? Orang itu selalu mengkritik Bandura seperti ini. Oke, Bandura ini kan psikolog sosial di dunia pendidikan ya, gitu, psikolog pendidikan. Apakah teorinya bisa diterapkan di dunia selain pendidikan? Tadi kan belajar itu kan di sekolah gitu kan ya. Apakah bisa itu diterapkan di dalam kehidupan bidang lain selain pendidikan? Itu kritik terhadap si Bandura. Gitu ya. Nah, coba kalian di sini, ketika kalian jadi yang pro, jawaban kalian apa terhadap kritik Bandura ini? Siapa yang mau mencoba untuk menjadi yang pro? Ada yang mau? Saya menunjuk diri saya sendiri ya. Gini teman-teman, ketika kalian akan jadi pro, ya, kan harus melihat, ya Bandura itu bilang tadi di awal, kalau belajar itu fleksibel. Ingat nggak? Belajar itu nggak cuma di sekolah, belajar itu juga di tempat yang lain, di mana ilmu itu kita bisa dapatkan dari hanya melihat suatu perilaku aja. Jadi kalau teori ini hanya diterapkan kritiknya hanya diterapkan pada di sekolah saja, ya pasti tidak. Tentu saja kritik itu salah. Ya, seperti itu sebagai seorang yang pro. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya mau bertanya, Ibu. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Silakan. Afifah, silakan Afifah.
Kan di tempat umum banyak banget nih kayak larangan atau pemberitahuan untuk merokok, kayak banyak edukasi seperti efek sampingnya merokok, kayak menimbulkan penyakit kanker dan lain-lain. Tapi kenapa sih Bu masih banyak banget orang yang mau ngerokok gitu? Makasih. Oke, terima kasih Afifah. Pertanyaan yang sangat baik. Kognitif kadang ada terjadi dissonance. Ya, orang-orang yang melakukan merokok itu biasanya ada dissonance kognitif. Dia tahu merokok itu tidak baik, tapi dia lakukan. Nah, di situ terjadi dissonance kognitif. Dissonance itu maksudnya ada gangguan kognitif di sana, gitu. Jadi tidak serta-merta ancaman yang ada di bawah iklan itu atau yang ada di belakang kotak rokok itu berlaku langsung, gitu ya. Karena ada dissonance kognitif. Dissonance kognitif terjadi karena apa? Ya bisa karena stres, tekanan. Itu bisa terjadi. Akhirnya dia tahu kognitif harusnya seperti itu, tetapi dia pikir, aduh gue stres, apa yang bisa membuat saya lebih baik? Saat ini cuma ada rokok. Habis merokok, saya rileks. Habis merokok, saya merasa beban saya agak sedikit berkurang. Ya, karena merokok dilakukan dengan cara bermain bersama teman-teman. Ya kan? Habis cerita sama teman-teman, kok rileks. Tapi di situ ada rokok. Akhirnya, gimana caranya supaya dia bisa gaul dengan teman-temannya? Dia melakukan merokok. Cognitive dissonance. Seperti itu, Afifah. Jadi, kognitif kita, kapan kita setel, harus di-setel dengan keadaan yang benar-benar baik. Gitu ya, harus tidak ada gangguan kognitif supaya terapi atau perubahan perilaku itu bisa terjadi, ya, gitu. Jadi mengapa memang masih banyak rokok padahal pemerintah sudah melarang untuk mengiklankan rokok di bawah jam 10, bahkan saya pernah ya menemukan satu di Indomaret kalau nggak salah, itu tuh rokok itu ditutupin sama mereka, gitu loh. Mereka menjual tapi ditutupin. Gitu ya. Jadi sudah seperti itunya, tapi tetap masih banyak aja perokok gitu ya. Ya itu cognitive dissonance, ada gangguan di kognitifnya. Seperti itu. Sudah terjawab, Afifah? Sudah, Ibu. Ya. Oke, baik. Teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu ya. Ini sepertinya sudah ada 20 akun yang masuk ya. Oke, Aprilia. Ada Aprilia? Hadir, Ibu. Suci, hadir. Hadir, Ibu. Anissa Septiana Putri. Hadir, Bu. Fitri Aprianti. Hadir, Ibu. Dea Nur Fitria. Hadir, Bu. Catherine. Hadir, Bu. Karen. Hadir, Bu. Suster Marcelina. Hadir, Bu. Silky. Hadir, Bu. Urfa. Hadir, Ibu. Oke, Nurabi. Hadir, Bu. Winda Dwi Mei. Hadir, Bu. Muhammad Saiful. Hadir, Ibu. Afifah Nur. Hadir, Ibu. Ratna Dewi. Hadir, Ibu. Regina. Hadir, Bu. Kiki Endah. Hadir, Bu. Siti Hayati. Hadir, Bu. Isdianti. Hadir, Ibu. Sebelumnya saya mohon Anggi. maaf ya, Bu. Saya oke. Yap. Hadir, Ibu. Siap, nggak apa-apa. Isdianti. Oke, Anggi sudah hadir. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi kalian dalam kuliah kali ini. Akan ada tugas, ya. Tugasnya saya akan share sebentar. Ya. Ini, ya. Ceritakan bagaimana bentuk regulasi diri kalian, ya. Lalu nanti dikumpulkan di Google Drive yang sudah kita sepakati linknya, yang sudah saya siapkan. Nanti kalian kirimkan ke sana untuk tugasnya, ya. Teman-teman, saya harap tugasnya dikerjakan dengan baik dan tugas-tugas kuliah yang lainnya pun juga dikerjakan dengan baik. Sampai di sini teman-teman perjumpaan kita. Terima kasih sekali untuk kehadiran kalian. Silahkan kalian meninggalkan meeting room-nya.